Halo teman-teman, apa kabar? Nah, mumpung masih dalam suasana lebaran, kali ini saya membuat roti yang bentuknya seperti ketupat. Roti ini akan saya isi dengan daging sapi cincang. Rasanya gurih dan enak. Dan pastinya rotinya pun sangat empuk. Mari kita langsung buat. Pertama-tama kita akan membuat isian daging cincangnya dulu. Pertama, saya akan mencincang halus bawang bombay. Karena bawang bombay yang saya punya ini ukurannya sangat besar, jadi saya hanya menggunakan setengahnya saja. Oke, selesai bawang bombay cincang. Berikutnya saya akan mencincang halus juga bawang putih. Bawang putih cincang selesai. Nah, ini adalah tangkwe, sejenis manisan kering dari buah melon. Ini bisa kita dapat di toko-toko online. Tangkwe ini juga akan kita iris halus ya. Tangkwenya juga sudah selesai. Sekarang kita akan menyiapkan daging cincangnya. Tinggal kita masak deh. Panasin dulu minyak di dalam wajan. Nggak usah banyak-banyak ya minyaknya. Setelah minyak panas, lalu kita akan memasukkan bawang putih dan bawang bombay. Kita akan aduk-aduk tumis hingga dia harum dan bawangnya mulai layu. Lalu masukkan daging cincangnya. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita akan masukkan tangkwenya. Aduk-aduk lagi hingga rata ya. Kita akan masukkan saus tiram. Di sini saya menggunakan yang vegetarian. Lalu kecap manis. Garam. Lada bubuk. Dan kaldu jamur. Kalau mau pakai kaldu sapi juga boleh ya. Lalu kita akan aduk-aduk hingga dagingnya benar-benar matang. Nah, setelah dagingnya matang seperti ini, isian roti ini akan kita sisihkan dulu ya hingga dia dingin. Berikutnya kita akan membuat adonan rotinya. Kita akan mencampurkan dulu garam, tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, susu bubuk full cream, gula pasir yang sudah saya blender halus, atau bisa juga pakai gula halus ya, ragi instan, ibis untuk pelembut rotinya, kuning telur. Di sini saya menggunakan kuning telur yang ukuran besar. Lalu kita akan aduk-aduk sambil kita masukkan air esnya secara perlahan. Selanjutnya masukkan butternya atau bisa juga gunakan margarin. Aduk kembali. Saya akan mengaduknya dengan menggunakan tangan agar adonannya lebih cepat merata.
Di sini saya menggunakan sarung tangan vinil. Ini akan sangat membantu agar adonan tidak lengket di tangan. Aduk hingga adonan tercampur rata saja ya, karena nanti adonan ini akan kita mixer dengan hand mixer. Sekarang kita akan memixer adonannya. Adonan ini cukup padat, jadi kita mixernya menggunakan speed yang rendah saja. Dan apabila terasa mulai panas hand mixernya, kita bisa stop dulu sebentar dan kita akan mulai lagi kembali memixernya hingga adonan ini benar-benar kalis. Nah, kita cek dulu ya, apakah adonannya sudah kalis. Kita akan renggangkan hingga dia tipis, dan apabila dia tidak mudah robek, berarti adonannya sudah kalis. Nah, sekarang adonannya mau kita proofing nih. Saya siapkan dulu wadah yang sudah saya olesi dengan minyak agar tidak lengket. Lalu adonannya akan kita bulatkan supaya rapi. Dan kita akan letakkan di wadah yang tadi kita olesi dengan minyak. Jangan lupa untuk kita tutup ya wadahnya agar dia tidak kering dan suhunya terjaga. Kita akan proofing dia selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit adonannya sudah mengembang seperti ini karena suhu di ruang saat ini cukup panas. Adonannya akan kita lebarkan dengan roll hingga dia menipis. Karena nanti saya akan bagi-bagi adonan membentuk segi 4. Nah, di sini saya akan membagi-bagi adonannya berbentuk segi 4 dengan ukuran 14 x 14 cm. Nah, ini dia bentuk adonannya setelah saya bagi-bagi ya. Lalu kita akan mulai mengisi dan membentuk rotinya. Kita akan roll dulu agar bagian sisinya bisa lebih rata dan ukurannya sama panjang. Perhatikan ya bagian yang akan saya potong. Di sini saya menggunakan pisau pizza. Kalau kalian tidak ada bisa menggunakan scraper. Bagian yang saya potong ini adalah untuk menutup isinya nanti. Nah, ini adalah daging yang tadi kita sudah tumis. Kita akan letakkan isian dagingnya. Kasih isiannya agak banyak ya, karena rotinya nanti akan mengembang cukup besar. Lalu kita akan tutup dengan adonan yang sudah dipotong tadi. Kita akan tekan-tekan di bagian sisi pinggir adonan dengan jari. Pastikan tertutup dengan rapat agar isian tidak keluar. Lalu sisi yang satunya juga kita akan rapatkan. Tekan-tekan dengan ibu jari seperti ini ya. Lalu kita akan merol di bagian sisi-sisi yang nanti akan kita anyam supaya bentuknya lebih memanjang. Nah, dengan menggunakan pisau atau scraper, kita akan memotong memanjang di tiap bagian sisinya.
Di sini saya membaginya masing-masing menjadi 5 bagian. Lalu masing-masing bagian kita bisa renggangkan dulu ya, supaya mempermudah saat kita menganyamnya. Nah, mulai deh kita anyam. Bisa dilihat ya caranya. Nah, selesai dianyam, jangan lupa bagian sisi-sisinya harus kita tekan-tekan hingga rapat, supaya bisa nanti ditekuk ke bagian belakang seperti ini. Siap deh, mudah kan? Dan ini akan kita diamkan hingga dia mengembang. Jangan lupa untuk ditutup ya, supaya adonannya tidak kering. Jangan lupa juga untuk memanaskan ovennya ya, sebelum kita memanggang nanti. Ini dia adonannya sudah mengembang dan siap untuk dipanggang. Roti ketupatnya siap deh. Seperti biasa, selagi masih panas, akan kita oles dengan margarin, supaya permukaan rotinya tidak kering dan tampilannya pun akan lebih glossy. Kita tunggu dulu ya sampai rotinya dingin. Nanti baru kita akan lihat tekstur dan cobain rasanya. Ini dia penampakan roti ketupatnya setelah dia dingin. Rotinya empuk loh. Kita akan lihat bagian dalamnya. Supaya rapi, saya potong aja dengan pisau. Nah, kelihatan ya isian daging cincangnya. Harum sekali. Kita bisa lihat bagaimana tekstur rotinya yang empuk. Enak deh rasanya. Terasa manis dan gurih. Rotinya ini sangat empuk. Walaupun dia sudah dingin, bahkan sudah lewat beberapa hari pun dia masih empuk. Supaya kalian gak penasaran, silahkan teman-teman coba ya resep ini di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan di-share. Sampai ketemu di video berikutnya.